Pada bulan November tahun 2020 ini, organisasi Pemuda Hidayatullah berusia genap 20 tahun. Pemuda Hidayatullah adalah organisasi otonom pendukung Ormas Hidayatullah yang membidani pemuda dan berfokus pada pembinaan serta pemberdayaan yang bertujuan menyiapkan kader Islam yang berdedikasi serta memiliki loyalitas tinggi. Aktivitas utama Pemuda Hidayatullah diarahkan pada upaya menggalakkan pendidikan dan dakwah. Pendidikan diutamakan dalam rangka mencetak kader-kader bangsa yang berkualitas secara spiritual dan intelektual. Sedangkan di bidang dakwah dihidupkan sebagai upaya pencerahan Islam kepada segenap umat terutama kalangan muda. Di tengah masa pandemi seperti ini pun Pemuda Hidayatullah terus melakukan ikhtiar pergerakan, menjalankan program yang telah dicanangkan. Lantas, apa saja yang menjadi fokus saat ini dan bagaimana Pemuda Hidayatullah melihat realitas kekinian? Ikuti perbincangan kami dengan Bung Imam Nawawi, Ketua Umum Pemuda Hidayatullah. Jadilah seorang Ibrahim. Jangan tunduk pada apapun kecuali kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Pemirsa, jumpa lagi kita di program Bincang. Dan Bincang kali ini cukup spesial karena kita mendatangkan tamu seorang anak muda. Mengapa ini spesial? Karena Hidayatullah adalah sebuah organisasi pergerakan. Dan kita tahu pergerakan biasanya selalu dimotori oleh anak-anak muda. Di studio kita saat ini sudah hadir Ketua Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Mas Imam Nawawi. Assalamualaikum Mas Imam. Waalaikumsalam. Sehat Mas Imam? Alhamdulillah. Kelihatannya cerah sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kiprah ya, Pemuda Hidayatullah di tengah kancah organisasi ataupun kancah nasional bahkan internasional. Baik, kita mulai saja perbincangan kita. Kita mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu. Sekarang Pemuda Hidayatullah itu sudah ada di berapa provinsi dari seluruh Indonesia? Ya, secara legal yang telah menyelenggarakan musyawarah wilayah itu ada 15 wilayah. 15 wilayah. Ya, dengan sekitar 6 wilayah itu diselenggarakan musyawarah wilayah secara online. Karena pada saat kita lagi kencang-kencangnya mengadakan muswil dari Februari sampai Maret, nah pertengahan Maret ada pandemi sehingga terhenti, kemudian masuk ke online dan saat ini sudah 15 wilayah. Itu berarti sekitar 45% dari total provinsi yang ada di Indonesia yang terbentuk kepengurusannya. Sisanya akan dikejar di masa pandemi ini secara online, insya Allah. Oh begitu. Musyawarah wilayah berarti musyawarah nasional juga baru saja dilaksanakan sekarang. Betul, pada akhir Januari. Oh berarti Mas Imam ini baru saja mendapat amanah baru sebagai Ketua Pemuda Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Begitu ya. Baik. Masih sangat gres. Masih sangat gres. Baik. Betul. Nah, mengawali kiprah ya. Kira-kira apa program besar yang ingin diusung oleh Pemuda Hidayatullah di era saat ini? Ya, kami sebagai sebuah organisasi kepemudaan dan melihat kondisi internal termasuk memperhatikan kondisi eksternal, dua hal yang menjadi program utama. Pertama adalah peningkatan kapasitas pengurus, kader dan anggota Pemuda Hidayatullah. Dan ini berarti konsolidasi internal mulai dari wawasan sampai pergerakan sampai pada keilmuan itu menjadi mainstream atau yang utama. Kemudian pada aspek eksternal kita lebih banyak untuk melakukan kunjungan-kunjungan tokoh
ya para intelektual, para ulama, bahkan juga pengusaha dan politisi sebagai sebuah referensi hidup, di mana mereka adalah sosok-sosok yang mungkin tidak di perguruan tinggi begitu, tidak aktif sebagai dosen atau apa, tapi mereka adalah orang yang hidup sehari-hari seiring dengan nafas rakyat di berbagai bidang. Mungkin dua hal inilah yang akan kita optimalkan pada kepengurusan ini. Harapannya ke depan Pemuda Hidayatullah dapat berkiprah secara lebih progresif di dalam membawa nilai-nilai ya keadaban bagi bangsa dan negara kita. Baik. Konsolidasi ini menarik ya. Tadi dikatakan musyawarah wilayah dilakukan lewat online gitu ya, karena keterbatasan kondisi COVID sekarang. Nah, konsolidasi online itu seperti apa dengan 15 tadi 15 ya? 15 wilayah, 15 cabang tadi. Bagaimana caranya? Ya, kami juga menyelenggarakan secara online. Jadi ada namanya Majelis Online Pemuda. Majelis Online. Ya, kami selenggarakan setiap Sabtu pukul 5.30 WIB sampai selesai. Dan alhamdulillah antusiasme teman-teman pemuda dari Aceh sampai Papua itu sangat tinggi. Itu untuk wawasan, konsolidasi wawasan dan organisasi. Kemudian ada yang sifatnya langsung ke teknis program, penguatan manajemen struktur, itu kita adakan 2 pekan sekali juga lewat online. Nah, ini diikuti oleh seluruh pengurus wilayah yang telah menyelenggarakan Musfil tadi. Dan di sana biasanya dibahas tentang bagaimana respon kita untuk pertama peningkatan kapasitas kader, yang kedua bagaimana juga berkiprah di dalam konteks kebutuhan masyarakat. Misalnya kayak kemarin COVID, itu kita bergerak lewat pemuda.org, menghimpun dana masyarakat dan menyebarkan dalam bentuk paket sembako, kemudian makanan siap saji. Di berapa wilayah itu? Itu terjadi di 3 wilayah. 3 wilayah. Jabodebek, Jawa Timur, dan Papua Barat. Dan anak-anak muda semua yang bergerak. Anak-anak muda semua. Mas. Dengan menggunakan jaringan internet itu, alhamdulillah masih ada yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita. Masya Allah, baik-baik. Nah, kemudian tadi disebutkan ada 15 cabang ya, cabang. Bagaimana cara meningkatkan kuantitas ya dari 15 nanti kan sekarang ada 34 ya, 34 provinsi ya. Nah, itu apa yang akan dilaksanakan sehingga bisa meningkat menjadi 15 mungkin seluruh Indonesia. Ya. Jadi kami langsung melakukan komunikasi melalui Dewan Perwakilan Wilayah setempat, dan ini sudah ada 8 wilayah terschedule yang siap melaksanakan Musfil secara online. Sebenarnya ada yang siap offline, hanya saja memang menjaga ya, artinya lebih memilih maslahat sehingga lebih memilih online seperti itu. Dan dari 8 yang terschedule ini diantaranya ada 3 di Indonesia Timur, 3 di bagian Barat, dan 2 di Jawa, DIY dan Jawa Tengah. Baik, ini kalau bicara tentang konsolidasi ya. Kemudian kunjungan tokoh. Nah, ini menarik. Pemuda mengunjungi tokoh. Gitu. Apa saja yang dibicarakan biasanya ke tokoh itu? Kalau kita ketemu tokoh, biasanya kita berbicara tentang apa yang sedang terjadi pada bangsa kita. Jadi kita coba melakukan ya seperti dokter, ada pasien datang, kita coba melakukan diagnosa, diskusi soal itu. Kemudian kami dari Pemuda Hidayatullah sebagai pergerakan yang memiliki visi peradaban itu coba membingkai cara-cara yang tepat. Maka tagline Pemuda Hidayatullah pada periode 2020-2023 ini adalah progresif beradab. Jadi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak kalah ya progresivitasnya dengan negara-negara lain, umat-umat yang lain, tapi pada saat yang sama kita tidak kehilangan identitas sebagai umat yang berketuhanan, sebagai umat yang berperadaban, dan sebagai umat yang senantiasa menghargai, menghormati, memuliakan yang lebih tua. Seperti itu. Siapa tokoh-tokoh yang sudah dikunjungi, beberapa contohnya? Untuk sementara itu baru ada 2 politisi gitu ya, ada Fadli John yang kemarin sama-sama kita bertemu di gedung Pusat Dakwah Hidayatullah ini, dan secara online kami biasa berdiskusi dengan Bapak Hidayat Nur Wahid gitu. Nah, beliau ternyata di balik sikap kalemnya itu kalau kita sapa lancar gitu kan, dan
sedang kami agendakan. Memang waktu itu kita berjanji selesai pandemi baru akan bertemu, tapi mudah-mudahan nanti ada sebuah ruang atau kesempatan sehingga kita bisa bertatap muka. Untuk ke MUI dan seterusnya nampaknya kami masih butuh waktu, mengingat MUI kita sama-sama ketahui sedang istilahnya harus melayani aspirasi umat ini kan, sehingga MUI nampaknya agak panjang waktu untuk bisa. Apalagi pandemik juga. Pandemik sudah. Di samping isu-isu juga semakin banyak yang MUI harus melayani umat itu. Ini yang menarik, istilah progresif beradab. Anak muda ini kan identik dengan demonstrasi, mengemukakan keinginan dengan pergi ke jalan, kemudian turun ke jalan, berdemo. Nah, bagaimana dengan sahabat pemuda Hidayatullah sendiri? Ya, kami demonstrasi tapi dengan cara yang berbeda. Karena situasi dengan perkembangan teknologi, komunikasi, dan informasi, saya pikir kalau perbincangan kami di teman-teman itu sepertinya ya para pemegang kebijakan itu lebih takut orang mencuit di Twitter dibanding turun ke jalan gitu. Pada saat yang sama kalau kita lihat gitu ya, pada akhirnya dari sebuah narasi yang menjadi aspirasi masyarakat itu adalah gagasan apa, rekomendasi apa yang kita bawa melalui mekanisme yang diatur di dalam negeri ini. Jadi kita dari Pemuda Hidayatullah mencoba untuk justru menjadikan tantangan belakangan ini yang terjadi dengan meningkatkan kapasitas intelektual dan kewacanaan teman-teman. Bahkan kami ada istilah kita harus memiliki ketangguhan wacana. Nah, karena sebuah manhaj, sebuah misi kalau kemudian tidak disertai dengan kemampuan memberikan sistem penjelas yang memadai, berarti kita secara wacana akan inferior. Nah, ketika inferior, ini akan menjadikan kita mudah untuk terombang-ambing. Sekalipun dalam konteks tertentu, kalau memang diminta untuk hadir di lapangan, insya Allah pemuda bukan sosok yang ragu-ragu menjalani itu semua. Baik. Ini menarik sekali ini ya. Nah, pemuda itu kan sasaran kaderisasi yang tangguh begitu ya. Nah, untuk program kaderisasi sendiri, Pemuda Hidayatullah melakukan rencana apa? Ya, kami dalam konteks perkaderan itu ada dua jenjang training. Jadi ada training center 1, kemudian training center 2. Jadi pada training center 1 ini kita harap ya orang atau peserta yang ikut di dalam training itu mampu melihat realitas ya bangsa dan negara ini secara objektif, pada saat yang sama juga masuk ke tahap kematangan di dalam memandang problematika bangsa termasuk sejarah, sehingga kita tidak menjadi generasi yang labil. Pada satu sisi sangat mengidolakan tokoh tertentu, sisi lain tidak mencintai misalnya atau tidak menyukai. Padahal dalam banyak kasus ataupun kajian akademik, semestinya kalau kita ada sebuah perbedaan, maka studi-studi komparasi itu yang kita lakukan. Pada saat yang sama kita coba mengambil mana yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Itu yang pertama. Untuk training center kedua, itu kita berharap atau output yang dihasilkan dari training ini adalah kesiapan ya peserta itu untuk menjadi mentor-mentor generasi pelanjut bangsa ini, sehingga kalau sudah ikut training kedua, dia tidak lagi punya mainstream apapun selain bagaimana mengabdi kepada bangsa dan negara dengan terus melakukan proses pencerahan. Nah, dan ini relevan dengan konstitusi kita, ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti itu. Berarti sudah mulai masuk juga ke perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Alhamdulillah kita sudah mulai masuk, bahkan beberapa ketua pengurus wilayah itu masih tercatat aktif sebagai mahasiswa. Seperti itu. Dan memperkenalkan kedua jenis training tadi. Ya, betul. Kalau misalnya ada seorang pemuda yang kepingin bergabung begitu ya, bergabung menjadi Pemuda Hidayatullah, itu kira-kira apa kriterianya, syaratnya, seperti apa? Ya, kalau secara langsung atau secara umum mereka atau sahabat-sahabat yang ingin bergabung ke Pemuda Hidayatullah cukup sangat mudah caranya. Bisa melalui fanspage Pemuda Hidayatullah mengajukan pesan ataupun komentar, nanti akan direspon, nanti dilihat dia di wilayah mana, gitu kan. Kalau memang seperti Jawa Timur misalnya, ya kita akan rekomendasikan dia untuk mengenal
teman-teman pengurus di Jawa Timur, kemudian pengurus Jawa Timur diminta untuk merespon, dan nanti biasanya itu akan diundang untuk datang ke pesantren, melihat-lihat dulu, nanti apakah betul dia ingin ikut, bisa dilihat ketika dia berkunjung. Nanti kalau dia sudah terlihat, oh ternyata pemuda Hidayatullah itu yang dijalankan adalah hal-hal yang memang dicontohkan oleh Nabi, misalnya seperti menjaga sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, kemudian ya saling menguatkan di dalam persahabatan, persaudaraan, dan itu biasanya mereka tertarik langsung bisa ikut training. Iya, iya. Ya, seperti nah, itu. Satu hal lagi ya, pemuda ini kan seharusnya mendalami literasi. Gitu literasi. Ya. Tetapi kelihatannya anak-anak muda sekarang ini mulai menjauh ya dari ini ya, tidak lagi menjadikan ini sesuatu yang hobi. Yeah. Nah, bagaimana pemuda Hidayatullah menyikapi ini? Ya, secara keorganisasian kami sedang meramu dalam konteks untuk menghadirkan narasi-narasi yang mendorong sahabat-sahabat muda itu melek literasi. Yeah. Di antaranya melalui website kami sendiri, www.pemudahidayatullah.org.id. Itu setiap sebulan sekali kami hadirkan ya tulisan-tulisan dari pengurus pusat terkait dengan situasi yang faktual dan aktual. Dan secara apa istilahnya inisiatif, saya pribadi juga membuat channel YouTube karena memang tidak semua orang suka membaca begitu. Jadi saya memang setiap hari harus banyak membaca untuk kemudian diperas dijadikan konten-konten video seperti sekarang. Dan insya Allah kalau ke depan semakin banyak resource yang kita miliki, mungkin sampai pada Instagram apa akan kami hadirkan itu, mungkin berupa kutipan dari buku-buku karya ulama misalnya, ataupun pernyataan tokoh-tokoh tentang situasi yang penting saat ini, itu akan kita coba hadirkan. Jadi salah satu gerakan itu adalah gerakan meramaikan media sosial dengan konten-konten yang bermanfaat. Tepat sekali. Ya. Baik, demikian pemirsa bincang kita dengan Ketua Pemuda Hidayatullah, ya, Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Mas Imam Nawawi. Dan satu hal yang saya catat, hal yang penting di dalam bincang ini adalah bahwa pemuda harus paham segala hal ya, termasuk literasi yang terakhir kita bincangkan tadi. Jadi bukan saja sekedar menguasai hal-hal yang bersifat fisik, demonstrasi dan segala macam, tetapi wacana kemudian literasi juga harus dikuasai juga. Baik pemirsa, demikian bincang kita. Tetap semangat dan tetap bersyukur. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.